Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lubanggai. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok kami dari mata kuliah Ekonomi Digital. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 2 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Saya sendiri Cindy Patikasari dengan NPM 21031119 dan teman kelompok saya Sri Wahyuni dengan NPM 21031122. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai menganalisis shifting pada industri periklanan. Industri periklanan belakangan ini menunjukkan perubahan orientasi yang sangat signifikan dari sifatnya yang hanya sekedar menempatkan iklan berbayar di media massa menjadi upaya penentuan dan pelaksanaan keputusan yang paling efektif dan efisien. Memperkenalkan secara efektif kepada calon konsumen dan itu harus dilakukan secara periklanan. Produsen tidak bisa lagi berdiam diri menunggu datangnya pembeli. Tanpa iklan, para konsumen yang jauh-jauh dari pusat produksi tidak akan memperoleh informasi mengenai adanya sesuatu yang dibutuhkan. Sebuah iklan merupakan medium pesan komersial yang secara semiotik dikatakan mengandung unsur tanda dan makna. Petanda-petanda merupakan konsep mental yang digunakan untuk membagi realitas dan mengkategorikannya, sehingga kita dapat memahami realitas tersebut. Aspek iklan yang terpenting mengenai iklan adalah analisis mengenai konteks yang ditawarkan. Iklan pada suatu produk yang diiklankan. Melalui konteks tersebut dapat dilihat sebagai persoalan sosial di balik sebuah iklan. Sebagai persoalan sosial di balik sebuah iklan seperti gender, ideologi, kekerasan, simbolik, lingkungan, komersi, serta persoalan-persoalan lainnya. 1. Iklan. Periklanan atau advertising yang merupakan bauran promosi yang mudah dijumpai di berbagai media adalah merupakan bentuk penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Pada iklan biasanya ditampakkan organisasi yang mensponsorinya. Iklan ditunjukkan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan dan kepercayaan, sikap dan citra yang berkaitan dengan produk dan merek. Advertising atau periklanan adalah bentuk penyajian non-personal, promosi dan ide tentang barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor. Yang mengidentifikasi advertising sebagai suatu bentuk dari massa atau komunikasi direct to consumer yang bersifat non-personal dan danai oleh perusahaan bisnis, organisasi nirlaba, atau individu yang identifikasi dengan berbagai cara dalam pesan iklan. A. Tujuan periklanan. Tujuan periklanan dipengaruhi oleh keputusan sebelumnya tentang target pasar, positioning merek, dan program pemasaran lainnya. Tujuan iklan adalah bentuk komunikasi tertentu dan tingkat pencapaiannya yang dapat dicapai dengan audiens yang spesifik dalam periode waktu tertentu. Kotler dan Kahler mengidentifikasi tujuan periklanan dapat diklasifikasikan sebagai tujuan informatif advertising, membujuk persuasif advertising, mengingatkan reminder atau memperkuat reinforcement advertising. A. Informatif advertising membutuhkan investasi besar dalam tahap pertumbuhan dan kategori produk, di mana tujuan adalah untuk membangun permintaan primer, menciptakan brand awareness, pengetahuan tentang produk baru atau fitur yang baru produk. B. Persuasif advertising menjadi penting dalam tahap kompetitif, di mana tujuan adalah untuk membangun permintaan selektif untuk suatu merek tertentu
menciptakan kesukaan merek, preferensi, keyakinan pada pembelian produk atau jasa. Beberapa iklan persuasif menggunakan bentuk iklan komparatif. C. Reminder advertising. Sering dan sangat penting digunakan pada produk yang ada pada level maturity dan bertujuan untuk merangsang pembelian ulang produk atau layanan. D. Reinforcement advertising. Bertujuan untuk meyakinkan pembelian saat ini mereka membuat pilihan yang tepat. B. Iklan komparatif dan iklan non-komparatif. A. Daya tarik rasional. Daya tarik rasional atau rational appeals memfokuskan pada kegunaan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Daya tarik ini berusaha memperlihatkan fitur atau produk, kegunaan dan alasan untuk memiliki atau memakai suatu produk. B. Daya tarik emosional. Daya tarik emosional atau emotional appeal mencoba membangkitkan emosi positif atau negatif yang memotivasi pembelian. Cara-cara menampilkan pesan iklan dengan daya tarik perasaan dan emosi seperti rasa takut, humor, animasi, seks, musik, dan fantasi. Daya tarik moral. Daya tarik moral diarahkan pada perasaan permisa tentang apa yang benar dan tepat. C. Mengukur efektivitas iklan. Konsumen membentuk berbagai perasaan afektif dan penilaian kognitif akibat adanya exposure dan iklan. Perasaan atau komponen efektif dapat diungkapkan seperti suka atau tidak suka, menyenangkan atau tidak, baik atau buruk, dan sebagainya. Penilaian atau pertimbangan komponen kognitif yaitu ditimbulkan akibat pengalaman terhadap suatu objek secara langsung. Dalam hal ini, iklan perasaan dan penilaian ini akan mempengaruhi sikap konsumen pada iklan. A. Sikap konsumen pada iklan. Sikap konsumen pada iklan telah didefinisikan sebagai kata depan untuk menanggapi secara baik dan menguntungkan pada stimulus iklan tertentu dalam situasi ekspor tertentu. B. Sikap konsumen pada merek. Sikap konsumen pada merek merupakan pendekatan yang mencoba untuk mempengaruhi pemilihan merek oleh sikap konsumen yang melahirkan keuntungan terhadap merek yang diiklankan. C. Niat beli konsumen. Konsumen mungkin berniat untuk membeli merek tertentu karena mereka menganggap bahwa merek tersebut menawarkan fitur yang tepat, kualitas, atau kinerja sebagai dengan manfaat yang diharapkan. Persepsi kualitas tinggi mungkin berhubungan dengan diferensiasi dan keunggulan mereka tertentu, dan dengan demikian mendorong mereka untuk memilih merek yang lebih sekedar bersaing. 2. Industri periklanan di Indonesia. Saat ini periklanan di Indonesia lebih melalui internet, khususnya media sosial. Mengingat bahwa periklanan pada pertelevisian Indonesia memiliki batas waktu tersendiri untuk memasarkan sesuatu produk. Kini periklanan lebih beralih ke media sosial yang mana dapat dilihat selama 24 jam. Sosial media endorsement merupakan salah satu contoh wadah bagi para pedagang online untuk memasarkan produknya dengan cara pemilik toko atau brand meminta dukungan dari seseorang yang dianggap sebagai public figure di media sosial yang memiliki banyak penggemar. Nah, media sosial yang saat ini menjadi target toko online di Indonesia yaitu Instagram. Nah, melalui Instagram, seorang mempromosikan barang dengan cara melakukan swafoto dengan produk yang ingin dipasarkan, lalu mengunggah hasil foto tersebut ke akun Instagram yang dengan jumlah pengikut atau penggemar yang banyak. Dan di sanalah seorang public figure mempromosikan barang suatu toko online.
Dan dapat disimpulkan bahwa periklanan di Indonesia kini lebih condong melalui internet, melihat media sosial yang saat ini memang lebih digemari dari berbagai kalangan usia jika dibandingkan dengan periklanan pada pertelevisian Indonesia. Mempromosikan barang melalui media sosial memang lebih menguntungkan para produsen yang mengiklankan produk yang dijualnya. 3. Pergeseran pengubah industri periklanan terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, perubahan objektif periklanan. Dulu, di era periklanan lama, media mengambil peran membroadcast pesan demi bisa menjangkau konsumen secara massal. Sehingga dulu di era periklanan lama, akurasi pesan menjadi hal terpenting sama pentingnya dengan kemampuan, ketetapan, dan kecocokan medium pengantar untuk mewakili nama besar brand pengiklan, agar pesan bisa diantarkan sesuai dengan kemauan mereka. Tapi kini, di era new media, pesan tak sekedar cuma dituntut bisa diantarkan sampai menjangkau target audiens, tapi juga dituntut harus bisa memicu percakapan di antara individu audiens yang dibidik. B. Terjadinya perubahan dari channel ke format. Nah, di era periklanan lama, pengiklan umumnya lebih berorientasi kepada saluran atau channel pengantar pesan, misalnya mau pakai TV, radio, koran. Tapi kini di era periklanan new media, aspek formatlah yang lebih penting ketimbang channel, sebab konsumen kini makin terfragmentasi. Maka untuk menjangkaunya harus mengoptimalkan secara channel yang ada secara terintegrasi. Maka yang lebih penting dalam bagaimana memastikan pesan dikemas menggunakan format teks, audio, video, gambar atau foto atau aplikasi yang sesuai karakter target audiens ketimbang mempersoalkan pilihan medium TV, radio, dan koran. Nah, dan yang terakhir D, dari komunikasi outbound menjadi inbound. Nah, dalam teori komunikasi klasik, pesan pengincar dipancar luaskan medium tradisional secara outbound. Kapan pesan dikirimkan, kapan diakses, kendalinya ada di tangan pengiklan. Tetapi kini, dalam periklanan new media, yang terjadi adalah inbound. Communication konsumenlah yang kini pegang kendali, misalnya berkat on demand. Konsumen yang kini memungkinkan atau menentukan konten pesan iklan yang diinginkannya, kapan ingin mengakses pesan iklan tersebut, bagaimana mengaksesnya, apakah via sosial media, forum, blog, saran, video, on demand, atau aplikasi-aplikasi lain. Yang dapat disimpulkan dari materi tadi adalah konektivitas yang terjalin melalui media sosial dan aplikasi mengubah cara pandang terhadap periklanan. Iklan menjadi efektif jika membuka ruang bagi publik atau audiens potensial untuk menyebarluaskan secara sukarela. Keterlibatan publik atau konsumen telah menjadi ciri pemasaran dalam era disrupsi yang ditandai dengan kemunculan teknologi yang memudahkan kreativitas publik. Khalayak semakin selektif dari masa ke masa. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jenis konten media baru yang bermunculan, sehingga memberikan khalayak lebih banyak pilihan. Selain itu, teknologi yang berkembang pesat juga membuat zaman semakin serba instan. Untuk memenuhi tuntutan zaman yang serba cepat, khalayak harus memiliki informasi mana yang mereka butuhkan. Hal ini diputuskan secara rasional.